warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fidel Nur Izati dengan NIM 234821073 dari kelas 5B Farmasi. Sebelumnya izin kepada Bapak Hari yang sudah mengizinkan saya untuk mempresentasikan materi kimia bahan alam yang berjudul steroid dan terpenoid. Langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Yang pertama itu tentang steroid. Steroid merupakan kelompok senyawa metabolit sekunder yang memiliki struktur dasar khas berupa 4 cincin karbon yang saling berfusi, yang dikenal sebagai kerangka siklopentanoperhidrofenantren. Struktur ini menjadi ciri umum yang membedakan steroid dari golongan senyawa alam lainnya. Steroid dapat ditemukan secara alami dalam tubuh manusia dan hewan sebagai komponen penting sistem biologis maupun pada tumbuhan dan mikroorganisme. Dalam sistem fisiologis, steroid berperan sebagai hormon pengatur sebagai proses tubuh seperti metabolisme, pertumbuhan, fungsi reproduksi, serta respon terhadap stres. Atau hormon steroid yang penting antara lain seperti testosteron, estrogen, progesteron, kortisol, dan aldosteron yang masing-masing memiliki fungsi spesifik dalam menjaga keseimbangan tubuh. Selanjutnya ada peranan steroid. Dalam bidang farmasi, senyawa steroid memiliki peranan yang sangat luas karena aktivitas farmakologisnya yang kuat. Kortikosteroid digunakan secara luas sebagai antiinflamasi dan imunosupresan. Hormon steroid dimanfaatkan dalam terapi gangguan hormonal dan kontrasepsi. Sementara glikosida steroid seperti digoxin digunakan dalam terapi penyakit jantung. Namun demikian, penggunaan steroid juga memiliki risiko efek samping, terutama jika digunakan dalam jangka panjang dan tanpa pengawasan, seperti gangguan metabolisme, osteoporosis, hipertensi, serta penurunan fungsi sistem imun. Selanjutnya ada struktur steroid. Struktur steroid pada dasarnya terdiri dari kerangka karbon unik yang disebut guana. Struktur ini hampir datar atau planar dan memungkinkan molekul struktur untuk dengan mudah terdifusi melalui membran sel yang bersifat lemah. Kemudian ciri khas struktur molekul steroid itu meliputi 4 cincin karbon, yaitu terdiri dari 17 atom karbon yang membentuk 4 cincin yang menyatu atau disebut juga dengan tetrasiklik. Nah, kemudian 3 cincin sikloheksana yang beranggota 6 yang diberi label A, B, dan C. Kemudian 1 cincin siklopentana yang beranggotakan 5 yang diberi label D, seperti gambar di samping. Kemudian sifat kimia, yaitu steroid termasuk dalam golongan lipid karena bersifat hidrofobik dan tidak larut dalam air. Modifikasi struktur berbagai jenis steroid seperti kolesterol, hormon seks, dan kortison dibedakan berdasarkan gugus fungsional yang terikat pada inti karbon tersebut, serta tingkat oksidasi pada cincinnya. Kemudian kita masuk ke contoh steroid. Steroid itu memiliki 2 jenis utama dengan manfaat dan contoh yang berbeda, yaitu kortikosteroid dan steroid anabolik. Pertama itu ada kortikosteroid atau steroid medis. Kortikosteroid adalah golongan obat anti peradangan yang kuat dan digunakan secara luas dalam pengobatan berbagai kondisi medis. Yang kedua ada steroid anabolik, adalah zat sintetis yang meniru hormon seks pria, yaitu testosteron. Penggunaan utamanya di luar medis adalah untuk meningkatkan performa atletik, meningkatkan massa otot, dan mengurangi lemak tubuh. Nah, kemudian manfaat dari steroid itu yang pertama, kalau dari kortikosteroid dan mengatasi peradangan, yaitu fungsi utamanya adalah mengurangi kemerahan, pembengkakan, dan nyeri akibat peradangan. Yang kedua, menekan sistem kekebalan tubuh, yaitu membantu menghentikan sistem kekebalan tubuh menyerang dirinya sendiri dan menjadikannya penting dalam pengobatan penyakit autoimun. Kemudian steroid anabolik, manfaatnya itu peningkatan massa otot, yaitu mempercepat pertumbuhan dan perbaikan sel otot, kemudian menghasilkan peningkatan massa otot yang signifikan. Materi selanjutnya itu ada terpenoid. Terpenoid yang dikenal juga sebagai isoprenoid, merupakan kelompok senyawa metabolit sekunder terbesar dan paling beragam di alam. Terpenoid tersusun dari unit dasar isoperna, C5H8, yang dapat bergabung dalam berbagai jumlah dan pola, sehingga menghasilkan struktur molekul yang sangat bervariasi. Keragaman struktur ini membuat terpenoid memiliki sifat fisik dan kimia yang luas, mulai dari senyawa bersifat mudah menguap dan beraroma kuat hingga senyawa yang bersifat non-volatil dan berstruktur kompleks. Terpenoid banyak ditemukan pada tumbuhan, terutama sebagai komponen utama minyak atsiri yang memberikannya aroma khas pada tanaman seperti jahe, cengkeh, kayu putih, serai, jeruk, dan lavender. Selanjutnya ada peranan terpenoid. Dalam kehidupan tumbuhan, terpenoid memiliki peran ekologis yang penting seperti sebagai senyawa pertahanan terhadap hama dan patogen, sebagai penarik serangga penyerbu, serta sebagai pelindung terhadap stres lingkungan. Dalam bidang farmasi, terpenoid memiliki potensi terapeutik yang besar. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa terpenoid memiliki aktivitas sebagai antiinflamasi, antibakteri, anti jamur, antivirus, dan anti kanker. Beberapa obat penting berasal dari golongan terpenoid, seperti artemisinin sebagai obat anti malaria dan paclitaxel sebagai anti kemoterapi. Keragaman struktur dan aktivitas biologis terpenoid menjadikannya salah satu sumber utama pengembangan obat baru berbasis bahan alam. Selanjutnya ada struktur terpenoid. Dibangun dari unit dasar isoperna atau C5 yang bergabung membentuk kerangka karbon dengan rumus C5H8N. Diklasifikasikan berdasarkan jumlah unit isoperna, yaitu monoterpenoid 2 unit C10, sesquiterpenoid 3 unit C15, diterpenoid 4 unit C20, triterpenoid 6 unit C30, dan tetraterpenoid 8 unit C40 seperti karotenoid.
Struktur ini bisa berupa rantai terbuka atau siklik, berupa cincin, bervariasi dalam kompleksitasnya, dan dapat dimodifikasi dengan gugus fungsional seperti hidroksil atau karbonil menjadi kerangka dasar banyak senyawa bioaktif. Berikut bentuk struktur dari terpenoid bisa dilihat seperti pada gambar. Selanjutnya itu ada contoh terpenoid. Yang pertama monoterpenoid itu metol, aromamin, dan karbon aroma jintan. Kemudian yang kedua ada sesquiterpenoid, itu seperti antermisinin, itu obat malaria. Kemudian diterpenoid ada paclitaxel dari kulit kayu yeo. Kemudian ada triterpenoid, itu seperti saponin, komponen dalam kacang-kacangan. Kemudian ada tetraterpenoid, itu seperti lycopene. Dan yang terakhir itu polyterpenoid, yaitu karet. Selanjutnya ada manfaat terpenoid. Yang pertama itu dalam bidang farmasi dan medis. Itu manfaatnya antiseptik, antimikroba, antiinflamasi, antitumor atau anti kanker, antivirus, anestesi, pengatur gula darah, obat malaria, dan penurun kolesterol. Kemudian dalam bidang industri seperti pewangi parfum, sabun, dan makanan, dan pengawet makanan. Kemudian bagi tumbuhan itu melindungi dari hama dan penyakit, menarik penyerbuk sebagai hormon pertumbuhan atau disebut juga dengan giberelin dan pigmen. Kemudian untuk kesehatan jantung membantu meringankan tekanan darah tinggi dan aterosklerosis, atau yang disebut juga dengan penyumbatan pembuluh darah. Baik, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah, saya minta maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.